selamat datang di perkuliahan saya. Untuk materi kali ini, saya akan membawakan tentang struktur pengembangan sistem. Nah, di sini materi sudah saya bagi menjadi beberapa bagian. Jadi, silahkan nanti disimak per bagiannya secara berurutan. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah mengapa perlu pengembangan sistem. Nah, sebelum kita jawab kenapa-kenapanya, kita masuk dulu pada pendefinisian pengembangan sistem. Jadi, pengembangan sistem itu bisa berarti yang pertama, dia menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan. Atau definisi yang kedua, dia memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, di sini pengembangan sistem itu bisa didefinisikan ketika kalian ingin mengubah dari sistem yang masih konvensional atau yang perekapannya, pemberkasannya, pelaporannya itu benar-benar masih manual, guys. Dia nggak ada alat bantu gitu ya yang terkomputerisasi. Nah, di sini kalau kalian membuat sistem informasi untuk mengefisiensikan kinerja mereka dalam merekap, melaporkan, kemudian menyimpan, menambah dan lain sebagainya itu termasuk aktivitas pengembangan sistem. Begitupun dengan sistem yang semi terkomputerisasi. Jadi, mereka sebenarnya udah merekap atau mencatat sesuatu itu dengan komputer, tetapi masih pakai alat bantu Excel. Dan pemakaian alat bantu Excel tersebut tidak maksimal gitu, masih ada beberapa kelemahan sehingga akhirnya kalian membuat sistem informasi yang dia menggunakan sebuah basis data di dalamnya gitu kan, supaya mudah untuk memanipulasi data yang di dalam sana gitu kan. Nah, itu juga termasuk dalam aktivitas pengembangan sistem. Nah, tetapi di sini juga ada definisi yang lain, yaitu memperbaiki sistem yang sudah ada. Jadi artinya mungkin mereka itu sudah memiliki sebuah aplikasi, sudah memiliki sebuah sistem informasi, cuman dalam penggunaannya itu nggak maksimal. Nggak maksimalnya kenapa, Bu? Ya karena ada beberapa indikator yang menurut mereka sistemnya ini jadi nggak berfungsi. Misalkan di dalam sana ada bug dan error, atau misalkan ada proses bisnis yang tidak sesuai dengan sistem yang sedang berjalan gitu ya. Jadi sistem informasinya butuh diterapkan atau butuh sebuah fitur yang kompatibel dengan kebijakan atau proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut gitu. Nah, sehingga di sana akhirnya diperlukan perbaikan gitu. Perbaikan sistem ini itu juga termasuk pengembangan sistem. Jadi yang namanya pengembangan sistem itu tidak melulu kalian membuat sistem informasi di sebuah instansi yang belum memiliki sistem informasi sama sekali gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang penyebab pengembangan. Nah, biasanya pengembangan di sini itu dilakukan karena adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dari sistem lama nih. Misalnya, yang pertama itu adalah ketidakberesan. Jadi, ketidakberesan dalam sistem lama ini menyebabkan sistem lama tidak beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Ketidakberesan di sini maksudnya apa ya? Ya mungkin ada beberapa bug dan error tadi yang tidak terselesaikan gitu ya, sehingga akhirnya perlu pengembangan sistem. Nah, kemudian yang kedua adalah pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi ini diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, kemudian volume pengolahan data semakin meningkat, dan perubahan prinsip akuntansi. Nah, di sini ya, jadi yang namanya organisasi itu atau sebuah instansi atau sebuah perusahaan dari tahun ke tahun dia akan tumbuh. Jadi ketika organisasi itu tumbuh, berarti data yang harus mereka olah itu semakin banyak dan kebutuhan informasi yang mereka perlukan itu juga semakin meningkat gitu. Nah,
Misalkan gini, sebuah perusahaan ingin mengetahui keuangannya saat ini itu sejauh mana. Tentunya kalau misalkan perusahaan itu dulunya hanya memiliki satu cabang, dengan yang sekarang dia memiliki 10 cabang, itu kan akan berbeda mekanisme pengolahan datanya, ya enggak? Data keluar masuknya uang itu akan bertambah intensitasnya seiring dengan pertambahan cabang atau pertambahan usia organisasi itu. Nah, sehingga yang namanya informasi itu dibutuhin banget gitu kan dari perusahaan, dan biasanya indikator yang paling dibutuhin sama perusahaan adalah kebutuhan informasi yang akurat dan real time. Real time itu yang tepat menggambarkan keadaan perusahaan saat ini juga gitu. Jadi dia ingin tahu laporan neraca laba rugi perusahaan itu tidak hanya berdasarkan dari katanya atau berdasarkan dari laporan-laporan masa lalu, tidak seperti itu gitu ya. Tetapi dia ketika minta, sistem itu bisa merespon dengan cepat. Nah, itu kebutuhannya memang seperti itu sehingga diperlukan pengembangan. Nah, terus yang ketiga adalah meraih kesempatan-kesempatan atau opportunities. Nah, di sini teknologi informasi itu sangat perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi. Ini ya, jadi yang perlu ditekankan adalah penyediaan informasi sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Jadi ketika data atau informasi itu bisa diproses secara cepat dan real time gitu kan. Nah, si manajemen eksekutif itu bisa langsung mengambil keputusan berdasarkan kondisi saat ini atau berdasarkan kondisi masa lalu. Nah, kayak gitu. Jadi informasi itu memang sangat dibutuhkan guys seiring berkembangnya sebuah organisasi. Nah, kemudian kecepatan informasi atau efisiensi waktu itu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan yang telah ada. Gitu. Jadi kan yang namanya usaha ya, perusahaan atau sebuah instansi itu kan melakukan sebuah penawaran, baik penawaran kepada masyarakat atau pada kalangan tertentu atau pada saat-saat tertentu, itu kan berdasarkan riset. Entah itu risetnya di toko dia sendiri ataupun riset tentang perilaku pasar di secara global ya, maksudnya mungkin naik turunnya pengguna media sosial dan lain sebagainya di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Nah, data-data informasi yang ada di luar dan yang ada di dalam itu memang harus dikuasai oleh para eksekutif supaya di sini perumusan strategi itu bisa tepat. Jadi apa ya, bahasa Jawanya ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu dia memiliki keinginan yang tinggi tapi tidak melihat kemampuan atau apa ya, kapabilitasnya perusahaan itu sendiri bagaimana gitu. Jadi misalkan kamu memiliki impian mau mendirikan cabang di daerah Papua gitu kan, hanya karena melihat Papua itu sangat potensial gitu. Tapi kalian tidak mempertimbangkan bagaimana nanti arus informasi bahan baku atau arus informasi logistik dari tempat kalian, dari gudang ke Papua sana. Biaya operasional tidak dipertimbangkan dan lain sebagainya, itu bikin kacau gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah adanya instruksi-instruksi. Nah, di sini penyusunan sistem baru itu juga dilakukan karena adanya instruksi-instruksi dari atasan atau luar organisasi. Misalnya peraturan pemerintah. Nah, di sini yang tadi saya katakan itu loh guys, yang misalkan penggajian dulu potongannya cuman hutang gitu kan. Sekarang ada mungkin pajak penghasilan, ada asuransi, kemudian ada BPJS,
BPJS-nya juga ada ketenaga kerjaan, ada BPJS kesehatan, dan mungkin nanti seiring waktu akan bertambah potongan-potongan jaminan itu gitu. Nah, otomatis kalau sistem lamanya dulu belum mencakup itu, akhirnya dibutuhkan sebuah pengembangan sistem supaya bisa dimasuki beberapa aturan tentang itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah indikator perlunya pengembangan. Jadi ini menjawab pertanyaan kapan sih sebenarnya sistem itu biasanya dikembangin. Nah, yang pertama itu adalah keluhan pelanggan. Jadi yang namanya pelanggan itu adalah target utama ya buat perusahaan. Mungkin ada pelayanan kita yang lemot atau kurang cepat atau mungkin tidak responsif atau kurang baik atau tidak menjangkau waktu kesediaannya mereka dan lain sebagainya ya, sehingga di sini yang akhirnya mendorong sebuah perusahaan itu melakukan pengembangan sistem yang sedang berjalan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengiriman barang yang sering tertunda. Nah, mungkin karena proses pencatatan package-nya, jadi ketika proses pengiriman barang itu kan sebenarnya ada beberapa divisi yang terkait. Misalkan bagian produksi, bagian gudang, sama bagian distribusi. Nah, mungkin ada komunikasi yang lamban di antara mereka sehingga pengiriman barang itu sering tertunda atau justru mungkin bisa salah alamat itu. Nah, kemudian yang selanjutnya pembayaran gaji yang terlambat. Nah, ini ya karena harusnya sesuai dengan waktunya tetapi terlambat karena ada beberapa indikator yang belum di-cover oleh sistem. Nah, kemudian yang paling sering adalah laporan yang tidak tepat waktu. Jadi misalkan saya ingin mengetahui laporan transaksi itu tahun Februari 2021, ya seharusnya maksimal bulan Maret itu sudah bisa saya terima gitu ya. Syukur-syukur ketika bulan Februari saya minta itu, laporannya udah bisa saya download gitu. Nah, beda lagi ceritanya kalau sistemnya masih manual mungkin ya. Jadi laporan Februari masih bisa dilihat pada bulan April. Jadi untuk membuat laporan butuh waktu 2 bulan. Nah, itu kan sangat tidak efisien ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah isi laporan yang sering salah. Nah, sering salahnya ini karena apa? Ya karena datanya simpang siur. Jadi tidak ada keseragaman data pada masing-masing orang itu memiliki datanya sendiri-sendiri dan tidak saling berhubungan. Ya sudah, ketika nanti dia harus membuat laporan, ya isi laporannya kacau karena yang dilaporkan hanya bagiannya dia sendiri, tidak terintegrasi jadi satu. Nah, kemudian yang selanjutnya tanggung jawab yang tidak jelas. Jadi masih ada pelemparan kesalahan nih, misalkan yang kalau dari sistem itu kan kita bisa tahu ya, yang melayani transaksi pelanggan A itu adalah kasir B gitu. Jadi bisa ada record yang jelas tentang track record atau tanggung jawab orang terhadap sistem gitu. Beda kalau misalkan satu sistem dipakai sama-sama tanpa hak akses. Nah, itu yang sulit ya. Ketika terjadi sebuah kesalahan, kita tidak bisa menuntut tanggung jawab dari salah satu orang karena memang tidak ada buktinya gitu. Nah, terus kemudian waktu kerja yang berlebihan. Nah, contohnya pembuatan laporan tadi ya, hanya untuk membuat laporan mungkin dia jadi nggak bisa melayani banyak pelanggan. Katakanlah biasanya sehari itu ada 100 transaksi yang terselesaikan, tetapi karena adminnya harus berkurang satu untuk membuat laporan secara manual, maka transaksinya bisa berkurang, nggak 100 tapi mungkin drastis jadi 50. Nah, itu kan akan sangat merugikan perusahaan. Nah, terus yang selanjutnya produktivitas tenaga kerja yang rendah. Jadi
kayaknya karyawannya itu sibuk ngerjain sesuatu yang banyak, tetapi nggak produktif. Artinya nggak menghasilkan apapun. Jadi cuman kelihatan sibuk dan banyak kerjaannya, cuman nggak menghasilkan apa-apa. Dia cuman gitu-gitu aja. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah tanggapan yang lamban terhadap pelanggan. Nah, ini ya yang saya katakan tidak responsif tadi, kemudian kehilangan kesempatan kompetisi pasar. Nah, karena dia terlalu lama mengurusi data-data internal, maka yang pesaingnya sudah sampai Tokyo gitu ya, dia baru sampai Medan atau dia baru sampai Sumatera gitu ya. Nah, yang selanjutnya pemesanan kembali barang yang tidak efisien. Jadi misalkan ada orang yang repeat order, ya saya dulu pernah pesen ke kamu, terus pesan lagi ke kamu. Nah itu mungkin kalau tidak ada sistem yang bagus, saya itu padahal kan sudah pernah pesen ya, harus daftar lagi sebagai pelanggan, harus tanya lagi, harus bikin penawaran lagi. Jadi proses yang sebenarnya udah dilakukan dulu pas pertama kali saya jadi pelanggan kamu, itu jadi berulang-ulang. Setiap kali saya pesen digituin, setiap kali saya pesen digituin, kan kelamaan gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya file-file yang kurang teratur. Karena masing-masing orang itu memiliki file organizer yang berbeda-beda. Ada orang yang ini kayaknya enak nih kalau dikumpulin per bulan dan per tahun, tapi juga ada orang yang enak nih kalau dikumpulin per sub objek dari filenya. Nah, seperti itu. Belum lagi nanti kita bicara soal perpindahan sumber daya manusia. Jadi misalkan dulu adminnya adalah saya, terus kemudian adminnya ganti orang lain. Nah, itu kan akan membutuhkan manajemen file yang beda lagi nanti pembelajarannya. Nah, itu. Nah, terus yang selanjutnya keluhan dari supplier karena tertundanya pembayaran. Jadi kalau kita pesen barang ke pemasok itu kan kita utang ya. Nah, karena mungkin ada beberapa permasalahan internal di sistemnya kita sehingga pembayaran utang kita ke supplier itu jadi tertunda-tunda. Biasanya sih karena komunikasi dan pemrosesan barang itu terjadi miss gitu. Ada sesuatu yang bikin nggak match koordinasinya. Nah, terus yang selanjutnya tertundanya pengiriman karena kurang persediaan. Nah, jadi pas kalian melakukan penawaran ke masyarakat atau ke salah satu perusahaan retail gitu kan, kalian berani menyediakan 1000 produk dalam waktu 2 bulan. Nah, ternyata persediaan yang ada di gudang itu nggak nyampe 1000, berarti kan butuh tenaga produksi, ya nggak? Butuh orang-orang tambahan untuk lembur, butuh tambahan bahan baku untuk mencetak produk itu. Nah, itu siap nggak sih dalam waktu 2 bulan gitu? Jangan-jangan kita cuma janji-janji doang, tapi ternyata realisasinya 2 bulan itu cuma jadi kardusnya aja, maksudnya barangnya itu belum jadi 2 bulan gitu. Itu ya. Nah, terus yang selanjutnya peramalan penjualan dan produksi yang tidak tepat. Jadi ya ini pentingnya untuk kita mempunyai data dan informasi secara akurat dan real time supaya kita nggak berorientasi pada data katanya atau data kelihatannya gitu. Jadi kemarin itu kira-kira yang terjual berapa ya? Waduh, udah kalau ngomongin kira-kira, katanya, kelihatannya itu kan berdasarkan opini ya atau pendapat, itu tidak bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau sebagai dasar peramalan gitu ya, karena bisa salah sasaran kalau seperti itu dipertimbangkan. Kalau seperti itu dipertahankan. Nah, terus yang selanjutnya ini ya, saya gambarkan tentang alur dari pengembangan sistem. Jadi, dari sistem yang ada
Ini ya, dari sistem yang ada itu diidentifikasi dulu dia permasalahannya apa, kemudian kesempatan yang ingin dia capai kalau sistemnya itu sudah lebih baik itu apa. Nah, kemudian instruksi-instruksi yang nantinya akan mempengaruhi pengembangan sistem itu apa saja. Nah, itu dianalisis dulu guys. Ini sudah saya bahas di pertemuan pertama kontrak kuliah tentang memahami atau intro dari analisis, begitu ya. Jadi 3 komponen ini yang kita cari tahu. Yang pertama adalah masalah, dan yang kedua adalah kesempatan yang ingin dia capai, dan yang ketiga adalah instruksi yang nanti harus ada di dalam sistem yang baru atau di dalam sistem yang lebih baik. Nah, terus setelah ini semua didapatkan, maka dilakukan pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem di sini digunakan untuk memecahkan masalah, nah kemudian meraih kesempatan dan memenuhi instruksi. Jadi dari analisis tadi, gitu kan, kita temukan sebuah solusi yang nantinya bisa memecahkan masalah mereka dan juga bisa meraih kesempatan yang mereka inginkan atau kebutuhan-kebutuhan fitur yang sebenarnya mereka inginkan ada di sebuah sistem untuk meraih kesempatan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk memenuhi instruksi, karena mungkin itu sifatnya memang wajib harus ada di sistem itu supaya tidak melanggar regulasi dan melanggar etika di perusahaan. Nah, kemudian jadilah sistem baru yang dia bisa menjadi solusi, bisa menjadi sebuah inovasi, dan bisa menjamin regulasi atau etika di dalam organisasi itu. Gitu.